Halo sahabat, selamat datang di channel Review Rumah. Pada video kali ini, Review Rumah akan berbagi informasi tentang tips menjadi agen properti yang sukses. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya kamu jadi yang pertama menonton video selanjutnya dari channel ini. Apakah Anda tertarik untuk meniti karir di bidang sales? Mungkin agen properti atau istilah kerennya broker. Itu bisa menjadi salah satu daftar pekerjaan yang patut digeluti. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu apa sebenarnya tugas seorang agen properti. Agen properti adalah orang yang mengurus penjualan tanah dan bangunan. Mulai dari membuat materi promosi untuk properti, menjadi konsultan bagi calon pembeli, dan bertanggung jawab atas transaksi antara pemilik properti dan juga pembeli. Syarat utama menjalani profesi agen properti adalah ulet, jujur, dan pantang menyerah. Tentunya, jika Anda punya latar belakang di bidang pemasaran, hal ini akan membantu Anda. Selanjutnya, Anda bisa mempelajari seluk-beluk properti sembari memulai karir di bidang ini. 1. Prospek karir agen properti. Sebelum kita bahas lebih lanjut syarat-syarat menjadi agen properti, ada baiknya kita cari tahu dulu seperti apa prospek kerja seorang agen properti. Gaji pokok seorang agen properti bisa kurang lebih sama dengan profesi di bidang marketing lainnya. Tapi yang membedakan adalah komisi yang diterima. Agen properti sudah pasti menerima komisi penjualan atas setiap transaksi yang berhasil dilakukan. Komisi agen properti. Seorang agen properti bekerja sebagai perantara penjual properti dan calon pembeli. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar bagi seorang agen properti untuk mendapatkan komisi dari setiap kesuksesan transaksi. Kementerian Perdagangan telah menetapkan jumlah besaran komisi tersebut yang dituangkan dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2017 tentang P4, yaitu Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Pada pasal 12 disebutkan bahwa komisi yang berhak diterima seorang agen properti adalah sebesar 2 hingga 5% dari nilai transaksi. Meski demikian, jumlah atau persentase komisi itu sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada beberapa pertimbangan berikut ini. Apakah Anda seorang agen properti lepas atau freelance, atau bekerja di bawah perusahaan? Jika Anda bekerja untuk suatu perusahaan pemasaran properti, berarti Anda juga harus membagi komisi dengan perusahaan tersebut. Apakah Anda memiliki lisensi sebagai agen properti? Tentunya agen properti yang berlisensi memiliki pengalaman dan skill yang lebih tinggi, sehingga komisi atas jasanya pun dapat lebih tinggi. Apa saja lingkup jasa Anda dalam proses penjualan? Apakah hanya menghubungkan penjual dengan pembeli, atau menyediakan paket lengkap mulai dari promosi, pengumpulan informasi, konsultasi, hingga transaksi, dan yang paling penting, kesepakatan antara agen properti dengan pengguna jasa juga dengan perusahaan yang menaunginya. Jenjang karir agen properti. Ketika baru terjun ke industri pekerjaan ini, Anda akan menjadi agen properti junior. Seiring bertambahnya pengalaman dan kemampuan, Anda bisa naik ke jenjang agen properti senior, hingga menjadi manajer pemasaran di perusahaan real estate itu sendiri. Sebagai manajer, Anda akan mengatur pekerjaan agen-agen properti di bawah Anda. Selain itu, dengan banyak pengetahuan yang Anda dapatkan ketika menjalani karir sebagai agen properti, bukan tidak mungkin untuk merambah ke karir lain seperti juru taksil atau appraisal,
manajer properti, atau bahkan pengacara real estate. 2. Cara menjual rumah yang efektif. Meskipun banyak yang memilih menjual rumah sendiri tanpa mencari bantuan profesional, namun fakta membuktikan bahwa agen properti dapat memainkan peran penting dalam penjualan rumah secara cepat. Mereka menggunakan database yang luas, kontak, dan alat-alat yang efektif untuk mencari pembeli terbaik dan mempercepat proses penjualan. Kebanyakan masyarakat modern saat ini lebih sering menggunakan listing properti online untuk mencari rumah idaman. Jadi, seorang agen properti juga harus up to date dengan tren dan pasaran. 3. Langkah menjadi agen properti sukses. Ketekunan dan kemampuan pemasaran tentunya jadi modal awal yang paling penting untuk memulai karir di bidang properti. Tapi, bagi pemula, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum terjun ke dalamnya. Setelah menjadi seorang agen properti pun, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan. Nah, beberapa poin ini akan membantu Anda sebagai langkah awal menjadi agen properti dan mendorong kesuksesan di masa mendatang. Dapatkan izin. Sejak akhir tahun 2015 lalu, AREBI atau Asosiasi Real Estate Broker Indonesia terus menggiatkan lisensi bagi para agen properti melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Broker Properti. Dengan memiliki sertifikat atau lisensi, maka agen properti dianggap sudah memiliki kemampuan menjalankan pekerjaan sebagai broker. Ada 3 jenis skema sertifikasi profesi yang diselenggarakan, yakni broker properti, manajemen broker properti, dan manajemen properti dan investasi. Masing-masing memiliki persyaratan dan proses yang berbeda-beda. Cari kantor agen properti. Langkah yang kedua ini sebenarnya adalah opsi. Anda bisa memilih antara menjadi agen properti perorangan atau individual, atau tergabung dalam sebuah badan usaha. Bila memilih opsi kedua, maka carilah perusahaan agen properti yang memiliki reputasi bagus dan terpercaya. Cara mudahnya adalah dengan memeriksa kredibilitas perusahaan tersebut melalui ulasan di media sosial ataupun blog. Anda bisa juga meminta saran dari kerabat yang memahami seluk-beluk sejumlah agen pemasaran properti. Lalu, lihat apakah kantor broker tersebut tengah membuka lowongan untuk sales. Saat sudah menemukannya, ini waktunya Anda untuk mengajukan lamaran. Beruntung bila Anda diberi kesempatan untuk walk-in interview, karena Anda bisa langsung bertanya seputar profil perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan, jangan lupa tanyakan 4 hal ini kepada bagian personalia. 1. Apakah perusahaan memberi kursus tambahan kepada karyawan atau agen properti? 2. Apakah ada pendamping yang siap mengajarkan saya? 3. Haruskah menerapkan gaya khas perusahaan saat berkomunikasi dengan klien? 4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan komisi? Keuntungan menjadi bagian dari agen properti adalah Anda bisa mendapatkan bimbingan dari senior dan database klien yang bisa Anda kembangkan sendiri. Siapkan anggaran. Anggaran ini dibutuhkan untuk mempersiapkan diri. Minimal dibutuhkan dana awal sekitar 1 juta rupiah untuk membuat kartu nama, menjadi member berbayar di website properti terdepan, atau mungkin mendaftar sebagai anggota di portal Agentnet. Belum lagi untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, Anda sebaiknya mengikuti berbagai kursus atau seminar yang mengupas tuntas dunia properti. Meski harus mengeluarkan sejumlah uang,
Akan tetapi, informasi yang didapat mampu memperkaya diri sekaligus modal berjualan. Membangun relasi dan portofolio. Metode terbaik untuk membangun portofolio ada dua, yaitu mencari mentor dan menggunakan jaringan pribadi. Barbara Cannon dari National Association of Realtors mengungkapkan bahwa menemukan mentor yang tepat sangat perlu khususnya bagi agen properti pemula. Aktif di media sosial. Langkah berikut ini tentu tak membutuhkan modal besar. Anda hanya memerlukan kuota internet di ponsel pintar Anda. Jejaring sosial yang bisa digunakan untuk memasarkan listing properti Anda meliputi Facebook, Twitter, atau bahkan Instagram. Manfaatkan pertemanan Anda di media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Perluas pengetahuan. Sebagai agen properti, terkadang Anda juga dituntut untuk menjadi konsultan bagi calon pembeli. Karena itulah, penting untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya agar Anda juga bisa memberikan informasi yang tepat dan lengkap untuk klien. Dengan ilmu, tentunya Anda juga bisa menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai isu yang dapat muncul dalam pekerjaan. Selalu up to date dengan tren terbaru dan paling penting, membuka kesempatan ke jenjang karir yang lebih tinggi. Ada banyak cara untuk melakukannya. Cari seminar dan workshop dengan topik yang ingin Anda dalami. Jika perusahaan Anda menyediakan kursus untuk agen properti di bawah naungannya, itu lebih bagus lagi. Bacalah buku-buku dari tokoh-tokoh inspiratif di bidang properti seperti The Billionaire Real Estate Agent karya Gary Keller atau The King of Property 36 Secrets of Powerful Closing karya Insinyur Edi Muljawan Sotejo CPA. Perbanyak diskusi dengan senior-senior Anda tak kalah penting. Tingkatkan jam terbang karena pengalaman adalah guru terbaik. Bangun citra yang profesional. Sebagai agen properti, Anda akan bertemu banyak orang, sehingga citra yang profesional sangatlah penting. Citra yang bagus akan menjadi modal bagi Anda untuk mendapatkan lebih banyak klien. Dilansir dari investopedia.com, berikut ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan untuk membangun image Anda. Penampilan yang rapi, rambut, pakaian, aksesoris atau make up yang pantas dan tidak berlebihan. Hindari perfume yang menyengat atau pakaian yang terlalu terbuka. Dalam meeting tatap muka, lakukan kontak mata dan gestur tubuh yang positif. Bersikaplah ramah dan penuh perhatian. Materi pemasaran dan periklanan yang berkualitas, mulai dari foto properti yang akurat, teks yang menarik, dan bebas kesalahan. Saat bicara melalui telepon, pastikan Anda terdengar jelas dan sopan. Bangun tampilan website serta media sosial yang menarik dan informatif. Dalam komunikasi tertulis, seperti surat, email, atau chat, harus dibuat dengan sebaik mungkin dengan menghindari kesalahan eja atau penulisan. Pasang listing properti di media online. Di dunia digital yang semakin maju, penting bagi seorang agen properti untuk mengikuti tren teknologi terbaru. Berdasarkan laporan National Association of Realtors di tahun 2019, bisnis properti di dunia digital lebih dari 90% perusahaan real estate memiliki website dan fitur-fitur yang paling sering digunakan adalah listing properti. Listing properti online akan menjangkau lebih banyak calon pembeli. Contohnya, semua orang bisa mendapatkan listing rumah idaman dengan sangat mudah melalui website seperti rumah.com. Bahkan juga dapat menentukan lokasi yang mereka inginkan, jumlah tempat tidur, dan filter lainnya. Bergabung dengan Asosiasi Agen Properti. Di Indonesia sudah ada AREBI atau Asosiasi Real Estate Broker Indonesia.
Organisasi ini telah menaungi lebih dari 500 perusahaan broker real estate. Arebi sudah berdiri sejak tahun 1992 dan menjadi garda depan yang memastikan perusahaan properti Indonesia mengikuti kode etik yang telah ditentukan dan menjalankan usaha dengan jujur. Sebagai anggota asosiasi atau perusahaan yang bergabung dengan asosiasi ini, tentunya akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai agen properti dan membantu branding Anda di hadapan klien. Itulah tadi tips menjadi agen properti yang sukses. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda ya. Selamat mencoba. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.